Kembali lagi bersama kami di Lapor Polisi dan sudah bergabung dengan kami lewat sambungan Zoom pengamat pertahanan dan intelijen Ibu Susaning Tias Nevandayani Kartopati. Kembali kita sapa. Selamat pagi Bu Nuning. Terima kasih sudah bergabung bersama Lapor Polisi iNews pagi ini. Selamat pagi Bu Nuning. Apa kabar Bu? Selamat pagi Mbak Anita, selamat pagi Mas Pram. Sehat Bu Nuning. Sehat ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu. Alhamdulillah. Dan iya, kepada alhamdulillah. seluruh Polri di seluruh Indonesia, ya. Saya ucapkan Dirgahayu Polri ke-76813. Semangat. Semangat terus Ibu Nuning. Terus tentunya ya. Oke Ibu, tadi mungkin Ibu sudah menyimak ya dialog kami dengan Kaops Polri Irjen Setia ya. Nah di usia yang ke-76 ini Bayangkara ini bagaimana kinerjanya menurut Ibu gitu ya, terutama dari sisi keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Betul, begitu Ibu. Ya Bu ya. Ya. Saya melihat begini, Polri di masa damai itu memang pekerjaannya banyak sekali ya. Karena memang melayani masyarakat dengan dinamika masyarakat yang luar biasa dari seluruhnya untuk penegakan hukum ya, untuk supaya lebih tertib dan lain sebagainya. Kita perlu apresiasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit sekarang ini berupaya untuk semakin memperbaiki Polri, terutama di dalam penggunaan anggaran. Itu saat ini Kapolri sudah menekankan harus akuntabel dan transparan. Kemudian yang kedua, apresiasi juga kepada Polri khususnya Densus 88 yang sukses dalam penanganan terorisme. Jadi Polri juga dinilai sukses dalam penanganan narkoba serta juga dalam penanganan COVID-19 selama 2 tahun hingga sekarang ini. Apa yang dilakukan Polri sudah sedemikian rupa dan sukses menertibkan masyarakat sehingga COVID-19 dapat lebih cepat diatasi gitu. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan terorisme, penanggulangan narkoba dan lain sebagainya, itu memang kita sepakat bahwa Polri harus didukung, perangkat cyber itu harus semakin ditingkatkan. Harapan saya semoga rekan-rekan di Komisi 3 DPR RI setuju untuk meningkatkan anggaran Polri agar cybernya itu semakin canggih, SDM-nya juga semakin mumpuni sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat guna keamanan masyarakat dengan baik. Gitu. Oke, baik. Jadi tak kalah penting juga Mas, Mbak, Kapolri ini juga hebat ya, berani. Jadi berinisiatif membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat Polwan setara polisi pria. Lalu kemudian PNS itu yang berprestasi diberi penghargaan dengan pangkat sederajat Brigjen. Jadi ini sebuah loncatan yang kita perlu apresiasi bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menghargai prestasi dari anak buahnya sedemikian rupa. Oke. Gitu. Nah, itu Ibu ini masih dari apresiasi Mbak Anita dan Mas Pram. Iya. Tapi saya juga ingin mengkritisi ya dan memberikan masukan kepada Polri ya. Silakan Ibu. Iya, jadi saya melihat walaupun banyak kemajuan yang sudah dicapai, tetapi ada hal yang harus saya tekankan di sini. Secara prediktif ya. Jadi Polri itu dituntut mampu melakukan penegakan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Itu penting. Sehingga Polri tidak reaktif tapi juga proaktif. Banyak sih ya juga di DPR sana yang mengatakan bahwa juga di masyarakat bahwa Polri itu kadang-kadang seperti pemadam kebakaran. Kaget-kaget dalam menangani permasalahan. Juga di dalam hal melihat adanya terorisme, lalu kemudian adanya segerombolan orang yang menggunakan narkoba, kriminalitas jalanan dan lain sebagainya. Nah ini harus tetap pada satu prinsip menggunakan analisis intelijen, itu penting sekali. Forecasting itu harus digunakan sedemikian rupa. Lalu terkait dengan responsibilitas, jadi Polri yang akuntabel ke masyarakat itu termasuk dalam menegakkan hukum.
Polri perlu menunjukkan bahwa Gakum tidak memandang kelas dan golongan. Jadi kalau istilah kita itu tidak tebang pilih begitu. Dan yang ketiga adalah transparansi. Polri yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan. Jadi Polri juga harus lebih sigap dalam hadapi hoax dan post-truth di tengah masyarakat. Jadi Polri hingga ke tingkat bawah itu harus memahami juga Undang-Undang ITE. Sehingga jangan sampai ketika ada pelanggaran-pelanggaran di bidang itu kaget-kaget, gagap, dan tidak memahami masalah. Hal itu saya rasa mungkin harus semakin ditingkatkan kemampuan dan pendidikan SDM di Polri. Lalu kemudian berkeadilan ya, Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan atau Polri tidak bermain politik praktis. Tetapi catatan saya, Polri harus paham politik. Kalau tidak, maka bagaimana Polri itu dapat ikut serta mendukung keamanan masyarakat pada saat nanti pemilu seperti tadi ditanyakan oleh Mbak Anita dan Mas Pram. Oke, Gitu. oke Bu Nuning. Nah, kalau kita berbicara Masih mengenai banyak Mbak Anita sebenarnya. Iya. PR-nya masih banyak Bu ya. masih banyak ya PR-nya. Tapi mungkin kita akan menuju ke Jelang pemilu nih, Bu, 2024. Nah, bagaimana Bu Nuning melihat apa nih yang harus dilakukan PR dari Polri sendiri untuk pengamanan pemilu dan juga keamanan dan ketertiban masyarakat ini? Ya, sebenarnya ya bukan hanya untuk pemilu saja. Sangat ya itu penting ya karena ini sudah dekat, tetapi juga Polri ke depan ini utamanya dalam menghadapi berbagai dinamika di tengah masyarakat seperti halnya pemilu, lalu kemudian menghadapi separatis ya. Itu juga Polri, anggota Polri harus memiliki kepiawaian, kemampuan dalam komunikasi antar budaya, mengerti budaya setempat di mana mereka bertugas. Itu sangat penting karena bagaimana mempengaruhi mens rea dari masyarakat apabila dia tidak paham terhadap budaya yang ada di mana dia bekerja dan melakukan tugas-tugasnya gitu. Jadi juga tadi saya sudah sampaikan bahwa anggota Polri harus paham politik. Baik Ibu. Bukan untuk berpolitik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nuning selaku pengamat pertahanan dan intelijen. Terima kasih telah berbagi informasi dan berbagi saran bersama kami di Lapor Polisi Pak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu Ibu. Salam sehat selalu Ibu. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena ada Abang Ano nanti segmen selanjutnya pemirsa. Iya betul. Kita akan tentunya tetap di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.